Halo Virgo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk bacaan karir dan kesehatan kamu di bulan Agustus 2022. Dan seperti biasa, bacaan ini saya ingatkan bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Aminkan untuk hal-hal yang positif, ambil manfaat atau pesan yang menurut kamu baik untuk kamu pelajari di dalam menjalankan aktivitas kamu selama sebulan ini. Energi dan pesan yang tersampaikan juga bisa vice versa, kebalik, bila tidak cocok sama sekali dengan kamu, bisa jadi milik atasan kamu, partner kerja, anggota keluarga, teman, atau bahkan pasangan kamu yang mempengaruhi peruntungan kamu di bulan ini ya. Ya, oke, di sini ada Ace of Pentacles, Eight of Cups, Four of Pentacles, Strain, Eight of Pentacles, the World, the Emperor, Knight of Swords, Five of Cups, Five of Wands. Dan untuk the bottom of the deck kamu ada Ace of Cups dan juga the Moon. Wah, ada nih situasi emosional ya yang timbul di bulan ini ya. Sepertinya masalah emosional ini ada hubungannya dengan konflik yang terjadi antara kamu dengan orang-orang di sekitar kamu ya. Bisa jadi dengan anggota keluarga, pasangan kamu sendiri, atau bahkan dengan partner kerja. Ya, saya lihat ada semacam uluran tangan di sini. Kamu senang memberikan bantuan, pertolongan, tetapi sepertinya kamu dikecewakan di sini. Kamu udah berkorban ya, melakukan hal-hal yang terbaik terhadap seseorang, karena untuk berkorban bukan hal yang simpel. Apalagi kalau misalnya kita ngebantu seseorang dengan materi nih, uang gitu, kita kan harus kerja keras untuk mengumpulkan pundi-pundi itu ya, lalu memberikan bantuan tadi. Tapi sepertinya kamu ngerasa di sini apa yang kamu lakukan tidak dihargai ya. Itu yang membuat kamu kecewa, fokus terhadap hal-hal yang membuat kamu ngerasa dimanfaatkan, dikecewakan, nggak dianggap ya. Beberapa di antara kamu, saya ngelihat energi The Emperor di sini adalah energi kamu ya, walaupun ini energi Aries, tapi saya melihat ini merupakan sinyal bagi kamu untuk segera taking action ya, segera menyelesaikan masalah yang terjadi antara kamu dengan seseorang di sini ya. Jangan didiemin gitu ya. Ada beberapa di antara kamu terjadi kesalahpahaman, miskomunikasi dengan orang tertentu ya, partner kerja di sini, teman ya. Ini harus segera dituntaskan, di-clearkan ya, diperjelas atau diluruskan. Nah, kalau kamu diam aja, kamu kecewa, atau kamu diam aja nggak diluruskan pokok permasalahan di sini, bisa jadi kamu nanti yang makin lama makin tertindas ya, ngerasa tertindas atau ngerasa dipersalahkan terus ya. Ada beberapa di antara kamu di sini ingin melakukan perjalanan keluar kota ya, keluar negeri. Bisa jadi karena kamu ingin berganti karir atau ingin melanjutkan sekolah ya, mengunjungi seseorang yang ingin kamu nikahi ada ya. Kamu berusaha mati-matian nih ngumpulin pundi-pundi gitu ya. Bahkan kalau ada kerja lembur, kamu akan ambil itu ya. Itu ada peluang tambahan untuk mengisi pundi-pundi tadi ya.
Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Virgo, Virgo. Ya, the Fool ya, ada the Fool, the Tower, ada Ace of Pentacles, the Magician, Queen of Pentacles, Three of Swords, Seven of Pentacles, Strain, Judgment, ada the One, Six of Wands, dan Three of Pentacles. Saya lihat beberapa di antara kamu pengen melakukan travel perjalanan, tapi ini sambil kerja sepertinya ya. Ada hal penting yang ingin kamu lakukan. Kamu pengen memanfaatkan kesempatan yang ada waktu kamu gitu ya untuk melakukan perjalanan ini. Tapi ada sesuatu hal yang membuat kamu sedih. Ya. Sepertinya ada hal yang menghambat perjalanan ini ya, menghambat kamu untuk mengambil kesempatan di sini. Ya, ini karena adanya konflik antara kamu dengan orang terdekat kamu. Saya lihat di sini bisa jadi pasangan, bisa dengan keluarga, saudara atau teman kamu ya. Ya, ini adalah seseorang yang memberikan dukungan, support sama kamu di dalam bekerja. Ya, ketika kamu konflik nih dengan energi ini, kamu sedih. Ya, adapun peluang di sini ingin melakukan perjalanan. Ya, baik perjalanan ini untuk berkarir atau mengunjungi seseorang ya. Jadi semacam ada pikir-pikir ulang gitu ya, pengen banget melakukan perjalanan, tapi kalau berantem, kalau udah konflik begini aku jadi nggak semangat ya. Ujung-ujungnya jadi fokus ingat-ingat masalah ini ya. Ya, fokus terhadap kekesalan, kekecewaan yang kamu rasakan. Ada sepertinya tindakan ceroboh atau tindakan yang gak seharusnya kamu lakukan ya. Ini di luar dari kesadaran kamu. Bisa jadi bukan kamu yang melakukan ini, tapi orang terdekat kamu ya. Dan pada akhirnya menimbulkan konflik. Beberapa di antara kamu memiliki kesempatan untuk melakukan transaksi jual beli di sini ya, baik tanah ya, properti, atau kamu yang merupakan pengusaha akan ada transaksi jual beli di sini. Tapi kemungkinan akan ada sesuatu yang mendadak terjadi dan ini bisa mengecewakan kamu. Ya, kudu harus berhati-hati, jangan ceroboh ya. Apalagi kalau kamu masih baru bekerja di suatu pekerjaan yang baru ya, di lingkungan baru. Kalau ada sesuatu hal yang kamu benar-benar nggak paham, ini harus ditanyakan gitu. Minta bantuan dari seseorang yang menurut kamu lebih berpengalaman. Jangan kamu kerjain gitu doang gitu ya. Ya. Jangan cepat di dalam mengambil tindakan atau mengerjakan sesuatu ya yang sebenarnya kamu di sini belum cukup berpengalaman ya. Harus ada ibaratnya konsultasi atau enggak kamu lebih teliti ya. Ya. Pelajari dulu bidang atau proyek yang sedang kamu tangani ya. Lalu kamu kerjakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di dalamnya. Mungkin di sini ada beberapa di antara kamu pengen sekali bekerja dengan cepat gitu ya, menunjukkan sesuatu yang fantastis gitu. Tetapi terkadang
tindakan yang seperti ini tanpa ada dasar kehati-hatian, maka bisa menimbulkan sesuatu yang mengecewakan beberapa pihak. Ya, kamu bisa jadi berpikiran di sini, apa yang kamu lakukan itu yang terbaik, apa yang kamu kerjakan itu yang terbaik, apa yang kamu perbuat terhadap seseorang di sini itu it's fine gitu ya, hal yang wajar, tapi belum tentu sama orang lain. Ya, saya ngelihat di sini ada orang nih yang kecewa sama kamu gitu, kesel gitu. Ya. Sementara di satu sisi saya ngelihat kamu penuh percaya diri, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu perbuat adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang baik hasilnya. Namun tidak, sebaliknya tidak bagi orang lain gitu. Jadi mungkin belajar untuk lebih peka terhadap orang-orang yang dealing sama kamu, ya, terhadap sekitar lingkungan pekerjaan ataupun terhadap diri sendiri gitu, ya. Belajar untuk lebih peka terhadap pertanda gitu, pertanda-pertanda gitu ya. Ya, setiap orang kan bisa jadi melakukan kesalahan, ya, baik itu tidak sengaja ataupun sengaja karena kurang paham akan apa yang dia kerjakan atau kurang paham dengan apa yang diinginkan oleh orang lain. Ya, selama kita mau belajar untuk memperbaiki diri lebih baik lagi, ya, why not, kan gitu ya. Nggak ada orang yang sempurna. Di sini Virgo diharapkan bisa menjadi sosok yang open minded, ya, bisa melihat segala sesuatunya dari berbagai sudut pandang. Seperti yang saya katakan tadi, kamu ngerasa mungkin hasil pekerjaan kamu atau apa yang kamu lakukan terhadap seseorang merupakan sesuatu yang baik, bagus gitu, tapi belum tentu bagi orang lain. Oke, saya akan buka spiritual guidance untuk Virgo. Oke, di sini saya sediakan 3 kartu dan pilihlah salah satu kartu yang tersedia sesuai dengan kata hati kamu, suara hati kamu, ya. Ini akan mewakili jenis energi yang kamu miliki, yang lebih condong kamu tarik, apakah positif atau negatif. Ya, tetapi tidak memungkiri 2 kartu atau ketiga-tiganya ini bisa jadi cocok aja sama kamu gitu ya. Jadi dilihat dari awal hingga akhir saja. Ya, kita mulai dari yang pertama. Ada an unwise choice. There's a better way that will make you happier. Avoid people who lack integrity or who have questionable motives. Ya, saya ngelihat beberapa di antara kamu dealing dengan orang-orang yang memiliki motif yang kamu pertanyakan, ya. Sebenarnya motif si dia ini mau dekat sama aku, mau berteman sama aku, apa ya? Benar-benar tulus atau karena ingin memanfaatkan aku? Kenapa aku ngerasa kadang kami itu sering berantem? Kadang ada hal-hal yang nggak cocok di antara kami. Ya.
aku ngerasa ada semacam tindakan atau perbuatan yang membuat aku ngerasa nggak tenang di lingkungan pekerjaan ini, ya nggak tenang dikelilingi dengan orang-orang di sekitarku. Ya, ini bisa jadi juga dealing antara kamu dengan pasangan kamu ya. Ya, sering berantem, vibrasinya itu bertolak belakang. Ya, kamu yang memilih kartu ini, saya ngelihat sepertinya selain kamu memiliki konflik batin, ya mengenai rasa kepercayaan diri kamu terhadap proyek atau usaha yang kamu jalankan akan berhasil apa enggak, ini juga bisa menjadi simbol bahwa kamu dikelilingi oleh orang-orang ataupun kamu berada di lingkungan yang energinya selalu bertentangan dengan kamu. Ini akan cukup menguras tenaga, pikiran, dan bahkan bisa membuat kamu kurang fokus di dalam bekerja. Ya, jadi ada baiknya menghindari orang-orang yang toksik atau orang-orang yang tidak memiliki integritas. Ya, kalau kamu meragukan sesuatu nih ya, meragukan orang di sekitarmu bahwa mereka ini benar-benar tulus sama kamu, sebaiknya ambil posisi, renungkan ya, atau menyendiri dulu gitu ya, berdoa ya, tenangkan hati dan pikiran. Ada kalanya ketika kita dalam keadaan tenang, kita akan menemukan jawaban itu sendiri lewat suara hati kita ya. Oke, demikian yang pertama. Yang kedua, renewal, reviewing the past with compassion and forgiveness, time to head in a new direction, clarity on your life, purpose in your heart, you know what to do. Iya, mulailah hari-hari kamu dengan suasana hati yang gembira, dengan lembaran baru ya. Mulailah belajar untuk memaafkan orang-orang yang menyakiti hati kamu, yang membuat kamu kecewa, kesel ya. Kalau ada konflik ini ya di lingkungan kerja, ada perbedaan pendapat, itu hal yang wajar ya. Ya, saya ngelihat beberapa di antara kamu nih di luar itu nampak tough gitu ya. Serasa kamu enggak sedih atau kamu enggak sakit hati gitu dengan situasi yang membuat kamu kecewa ya. Tapi sebenarnya kamu enggak ada bedanya dengan yang lainnya. Di dalam kamu juga merasakan kesedihan, kekecewaan itu. Cuman kamu hanya bersikap profesional aja ketika berada di lingkungan pekerjaan. Kamu enggak menunjukkan yang sebenarnya rasa sakit hati kamu terhadap orang-orang yang ingin menjatuhkan kamu. Ya, tetapi kalaupun kamu berusaha tampil tough di depan orang-orang, kalau di dalam itu sakit, sama aja ini kamu melukai jiwa kamu. Ya, maafkanlah itu, ya, lupakan hal yang membuat kamu kecewa. Ya. Dengan demikian, kamu akan memperoleh ketenangan batin dan pikiran. Ya. Untuk beberapa di antara kamu, ya, yang mengambil kartu ini ya, saya ngerasa kamu perlu nih untuk memperhatikan asupan makanan yang sehat ya. Ini juga akan ngebantu kamu untuk melepaskan energi negatif dari dalam diri kamu. Ya, beda ya kalau kita sering memakan daging dengan
vegetarian gitu ya. Orang yang makan daging mulu, jarang dia makan sayur-sayuran atau buah-buahan, ini lebih memicu otak ini ya, cara kerja otak yang reptilian brain ya. Dia lebih memicu amarah ya, cepat dia memicu sisi animalnya kita gitu ya, yaitu amarah, hasrat gitu, emosi yang tidak stabil semacam gitu ya. Tapi coba kamu semacam membuat trial gitu ya di dalam seminggu pertama di bulan ini, contohnya ya, anggap saja sebagai detox ya, mengkonsumsi makanan-makanan yang fresh. Kamu akan lebih tenang bawaannya, lebih seger gitu. Jadi kalaupun ada orang yang pengen ngejatuhin kamu, ini kan energi negatif gitu ya. Jadi kamu dari dalam diri kamu sendiri udah terstimulat nih, energinya lebih tenang gitu ya. Reptilian brain tadi itu tidak terlalu aktif, jadi akan lebih ngebantu kamu untuk mengontrol emosi kamu. Jadi apapun bentuk energi negatif yang berdatangan sama kamu, ya kamu santai aja ngadapinnya. Oke. Yang ketiga ya, ada Four of Swords ya. Saya nggak melihat energi ini sebagai energi yang positif ya, sebaliknya ya, kamu butuh sepertinya istirahat ya, butuh berpikir positif, butuh ini kamu memvisualisasikan hal-hal positif terjadi di dalam kehidupan kamu ya. Jangan kalau misalnya ada sesuatu yang mengecewakan kamu sedih terus, ingat itu terus ya. Kamu pengen jalan-jalan ya, pengen berkarir di luar negeri atau travel ke luar negeri gitu ya, coba divisualisasikan kamu akan berada pada fase itu ya, daripada kamu memikirkan hal negatif yang akan terjadi. Kenapa enggak kamu memvisualisasikan hal-hal indah yang akan kamu peroleh? Man is what you think. Manusia adalah apa yang dipikirkannya ya. Kalau kita berpikir yang negatif, maka itu yang akan terattract di dalam kehidupan kita, ketarik ke dalam kehidupan kita ya. Sebaliknya kalau kita berpikiran yang positif nih, maka hal-hal positif akan ketarik ke dalam kehidupan kita ya. Beberapa di antara kamu butuh waktu sepertinya ya untuk memiliki self control, memiliki kebesaran hati, memaafkan lingkungan toksik, orang-orang toksik yang ngecewain kamu. It's fine, setiap orang butuh waktu ya. Memang sih ada orang yang resilient, cepet dia menyembuhkan hatinya. Ada juga yang lambat, tergantung dari pengalaman ini ya, seberapa besar rasa sakit yang diperoleh ya. Mulailah dengan rutinitas yang ngebantu kamu menjadi lebih sehat, seperti olahraga, bangun pagi ya, olahraga, tidur cepat supaya bisa bangun cepat gitu ya. Letakkan sepatu dekat pintu supaya ketika kamu bangun pagi kamu
lebih mudah ya menjangkau sepatu ya daripada diletakkan di lemari, bisa jadi nggak jadi olahraganya gitu. Nah, makan makanan yang sehat, fresh, yang luangkan waktu kamu untuk bermeditasi dan visualisasikan hal-hal positif yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Ya, ini hal-hal positif ini tidak akan terjadi kalau kamu tidak melakukannya. Ya, ibarat nih ya, kalau kamu pengen menjadi sosok yang lebih positif, kalau kamu nggak mendisiplinkan diri kamu seperti yang saya katakan tadi, gimana mau positif kan gitu. Kalau kamu pengen mengubah cara atau gaya hidup kamu, kalau kamu tidak segera membuat suatu tindakan atau disiplin diri, gimana mau berubah kan gitu. Kalau kamu dealing nih dengan lingkungan pekerjaan kamu, orang-orang di sana, ya ada konflik di sana, ya kamu nggak segera menyelesaikan ini, gimana ini bisa tuntas gitu. Ya, bisa jadi orang-orang di sekitar kamu malah akan makin mencemooh kamu, ngegosipin kamu. Ya, oh dia itu begini-begini gitu ya kan. Nah, kalau kamu segera nih menyelesaikan persoalan yang ada di sana, ya kamu meluruskan miskomunikasi, ya kamu akan memperoleh pencerahan. Ya demikian untuk Virgo, semoga ini cocok untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positif atau nilai motivasinya ya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.